Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imro'atul Lutfiana, NIM 19441712 dari kelas S1 Akuntansi 6B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kinerja keuangan Bank Sentral Asia pada tahun 2019-2020. Sebelum masuk ke perhitungannya, mungkin saya akan sedikit menjelaskan mengapa sih kita perlu melakukan analisis kinerja bank. Nah, di sini manfaatnya sendiri yaitu yang pertama, perkiraan terhadap hasil dan kondisi keuangan bank. Yang kedua, diagnosis terhadap masalah manajerial, operasional, dan masalah lainnya. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian yang sulit dihindari dan sering ditemui dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, pertimbangan awal dalam pemilihan investasi. Yang kelima, mengukur tingkat keberhasilan manajemen bank. Nah, dalam perhitungannya kita itu perlu menghitung beberapa aspek untuk kita dapat menganalisis kinerja keuangan bank. Yang pertama yaitu ada aspek permodalan, yang kedua aspek likuiditas, yang ketiga ada aspek rentabilitas, yang keempat ada aspek resiko usaha, dan yang kelima ada aspek efisiensi usaha. Langsung saja yang pertama yaitu aspek permodalan. Nah, di sini di aspek permodalan ini saya mengambil dua rasio yaitu primary rasio dan yang kedua adalah capital rasio 1. Nah, primary rasio ini untuk mengukur kemampuan permodalan bank dalam menyanggah aset akibat berbagai kerugian yang tidak dapat dihindari. Nah, rumus dari primary rasio di sini yaitu primary rasio sama dengan equity dibagi dengan total aset dikali 100%. Dan yang kedua yaitu capital rasio 1. Capital rasio 1 ini untuk mengukur kemampuan permodalan bank dalam menyanggah sejumlah pinjaman pada nasabah. Rumus dari capital rasio 1 yaitu capital rasio 1 sama dengan equity dibagi total loan sama dikali 100%. Untuk perhitungannya, pada perhitungan primary rasio Bank Sentral Asia tahun 2019-2020 bisa kita lihat di tabel. Nah, pada tahun 2019 equity dari bank tersebut yaitu Rp174.143.156. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi Rp184.714.709. Nah, untuk total asetnya pada tahun 2019 yaitu Rp918.989.312 dan meningkat lumayan pesat yaitu menjadi Rp1.575.256. Nah, dari tabel tersebut kita masukkan kepada ke rumus yaitu equity dibagi dengan total aset menghasilkan tahun 2019 primary rasionya yaitu 18,95% dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 17,17%. Berdasarkan data tersebut bisa kita analisis yaitu primary rasio pada tahun 2019 sebesar 18,95% dan pada tahun 2020 yaitu 17,17%. Dapat dikatakan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pada rasio Bank BCA masih terbilang sehat karena memenuhi standar Bank Indonesia, yang mana standar Bank Indonesia yaitu minimum 3-6%. Primary rasio yang semakin tinggi maka semakin baik tingkat rasio permodalan. Yang kedua, pada aspek permodalan saya menghitung capital rasio 1. Nah, untuk rumusnya yaitu equity dibagi dengan total loan. Bisa kita lihat pada tabel yaitu equity dari Bank BCA pada tahun 2019 yaitu Rp174.143.156 dan pada tahun 2020 equity-nya Rp184.714.709. Nah, untuk total loan-nya
yaitu pada tahun 2019 Rp550.128.415. Pada tahun 2020 mengalami penurunan, yaitu menjadi Rp520.697.724.000. Nah, dari data tersebut bisa kita hitung, yaitu menjadi kapital rasionya tahun 2019 31,26% dan terjadi peningkatan di tahun 2020 menjadi 35,47%. Berdasarkan tabel di atas, maka bisa kita analisis, yaitu perhitungan kapital rasio pada tahun 2019 sebesar 31,26% dan pada tahun 2020 menjadi 35,47%. Dapat kita katakan yaitu terjadi kenaikan yang disebabkan oleh kenaikan total equity dan penurunan pada total loan. Dengan demikian, rasio Bank BCA masih terbilang sehat karena memenuhi standar BI, yang mana standar BI tersebut minimum 10-20%. Kapital rasio yang semakin tinggi, maka semakin baik tingkat rasio permodalan. Pada aspek likuiditas, di sini saya mengambil dua rasio, yaitu banking rasio dan yang kedua adalah loan to asset rasio atau biasa kita sebut dengan LAR. Nah, banking rasio yaitu untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kepada para penyimpan dana dengan jaminan yang diberikan. Banking rasio rumusnya yaitu total loan dibagi dengan total deposit dikali 100%. Nah, yang kedua, loan to asset ratio atau LAR yaitu kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Rumus dari LAR yaitu kredit yang diberikan dibagi dengan jumlah aset dikali dengan 100%. Nah, langsung saja kita masuk ke perhitungan banking rasio. Pada tabel sudah dijelaskan bahwa tahun 2019 total loan dari Bank BCA yaitu Rp557.128.415 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp522.697.724. Sedangkan total deposit pada tahun 2019 yaitu Rp609.980.068. Nah, pada tahun 2020 total depositnya yaitu Rp832.883.843. Dari perhitungan tersebut yaitu total loan dibagi total deposit, maka bisa kita tarik kesimpulan pada tahun 2019 banking rasio dari Bank BCA yaitu 79,70%. Sedangkan banking rasio pada tahun 2020 yaitu 62,41%. Nah, setelah menghitung tersebut, kita akan menganalisis berdasarkan perhitungan banking rasio pada tahun 2019 yaitu 79,70% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 62,41%. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pada total loan dan kenaikan pada total deposit. Dengan demikian dikatakan tidak sehat karena tidak sesuai dengan standar Bank Indonesia, di mana indikator banking rasio yaitu lebih dari 80%. Jika banking rasio berada di bawah rata-rata, maka kurang baik karena untuk memenuhi kewajibannya, bank masih memerlukan waktu untuk menjual sebagian aktiva lancar. Untuk aspek likuiditas yang kedua yaitu kita menghitung loan to asset ratio. Pada tahun 2019 kredit yang diberikan yaitu Rp557.128.415. Nah, pada tahun 2020 yaitu kredit yang diberikan sebesar Rp520.697.724.
Selanjutnya yaitu jumlah aset. Jumlah aset dari Bank BCA pada tahun 2019 yaitu 918.989.312 rupiah. Sedangkan tahun 2020 meningkat yaitu 1.575.256. Nah, loan to asset ratio tadi rumusnya yaitu kredit yang diberikan dibagi jumlah aset dikali 100%. Berdasarkan rumus tersebut, maka LAR pada tahun 2019 yaitu 60,62% dan pada tahun 2020 yaitu 48,41%. Maka bisa kita tarik kesimpulan analisisnya yaitu berdasarkan perhitungan LAR di atas pada tahun 2019 yaitu 60,62% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 48,41%. LAR mengalami penurunan karena kredit yang diberikan mengalami penurunan dan jumlah aset yang semakin meningkat. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat likuiditasnya rendah karena jumlah aset yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar. Dengan demikian, jika kita melihat dari sisi LAR Bank BCA, likuiditasnya semakin bagus karena Bank BCA tidak membutuhkan aset yang besar untuk membiayai kredit yang diberikan. Aspek yang ketiga yaitu aspek rentabilitas. Di aspek rentabilitas ini saya akan menghitung return on equity atau biasa kita sebut ROE dan return on asset atau biasa kita sebut ROA. Nah, ROE untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan bersih melalui penggunaan modal sendiri. Rumus dari ROE yaitu ROE sama dengan laba setelah pajak dibagi total modal dikali 100%. Nah, untuk ROA atau return on asset untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Nah, rumus dari ROA yaitu laba sebelum pajak dibagi dengan total aset dikali 100%. Untuk perhitungan return on equity yaitu bisa kita lihat pada tabel. Pada tahun 2019 laba setelah pajak yaitu sebesar 28.569.974 rupiah. Dan pada tahun 2020 27.147.109 rupiah. Untuk total modal pada tahun 2019 yaitu 164.281.590 rupiah. Pada tahun 2020 total modalnya 174.351.119 rupiah. Nah, return on equity tadi yaitu rumusnya laba setelah pajak dibagi dengan total modal dikali 100%. Maka ROE pada tahun 2019 yaitu 17,08% dan tahun 2020 yaitu 15,57%. Analisisnya berdasarkan perhitungan ROE di atas pada tahun 2019 17,08% dan pada tahun 2020 15,57% dapat dikatakan mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena laba setelah pajak menurun dan total modalnya mengalami peningkatan. Meskipun mengalami penurunan, tapi dapat dikategorikan baik karena standar return on equity baik harusnya di atas nilai 8,32%. Nah, ROE dinilai dalam keadaan baik karena kemampuan aktivitas yang diinvestasikan untuk berputar dalam menghasilkan laba yang tinggi. Yang kedua, perhitungan return on asset atau ROA. Pada tahun 2019, laba sebelum pajak yaitu 36.288.312 rupiah. Dan pada tahun 2020, laba sebelum pajak yaitu 33.568.307 rupiah.
Untuk total asetnya pada tahun 2019 yaitu 989.312 rupiah, dan pada tahun 2020 total asetnya 1.075.570 rupiah. Mohon maaf, saya ulangi. Untuk total aset pada tahun 2020 1.075.570 rupiah 256 rupiah. Maka ROA pada tahun 2019 39,49% dan pada tahun 2020 31,21%. Analisisnya berdasarkan perhitungan ROA pada tahun 2019 yaitu 39,49% dan tahun 2020 yaitu turun menjadi 31,21%. Maka dapat dikategorikan baik karena nilai standar ROA yaitu harus di atas 5,98%. Jika nilai ROA di atas 5,98% dapat dikatakan baik, dan sebaliknya jika di bawah 5,98% dapat dikatakan kurang baik. ROA dinilai dalam keadaan baik karena kemampuan aktiva yang diinvestasikan untuk berputas dalam menghasilkan laba yang tinggi. Untuk aspek yang keempat yaitu aspek resiko usaha. Nah, di sini saya menggunakan dua rasio. Yang pertama aset risk. Nah, aset risk ini untuk mengukur kemampuan bank dalam menyanggah resiko kegagalan pengambilan simpanan yang segera dibayarkan kepada debitur melalui jaminan modal sendiri. Rumusnya yaitu equity dibagi dengan total aset dikurangi dengan hasil dari pengurangan cash dikurangi dengan securities dikali 100%. Nah, yang kedua yaitu credit risk. Credit risk di sini untuk mengukur kemampuan bank dalam menyanggah resiko kegagalan pengambilan kredit oleh kreditur. Rumusnya yaitu credit risk sama dengan bad debt dibagi dengan total loan dikali dengan 100%. Nah, perhitungan dari aset risk yaitu pada tahun 2019 equity-nya sebesar Rp174.143.156 dan pada tahun 2020 equity-nya Rp180.714.709. Nah, untuk total aset pada tahun 2019 yaitu Rp989.312.000. Nah, pada tahun 2020 total asetnya yaitu Rp1.570.256. Pada tahun 2019 cash dari Bank BCA yaitu Rp25.421.406. Pada tahun 2020 cashnya Rp24.322.355. Nah, pada tahun 2019 securitiesnya Rp9.575.565. Pada tahun 2020 securitiesnya Rp146.812.249. Nah, berdasarkan data tersebut dapat kita ketahui aset risknya pada tahun 2019 yaitu 19,28% dan pada tahun 2020 15,41%. Analisisnya berdasarkan perhitungan aset risk di atas pada tahun 2019 sebesar 19,28% dan pada tahun 2020 15,41%. Hal dapat dikatakan mengalami penurunan dikarenakan penurunan kas yang signifikan. Penurunan ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan resiko kegagalan akibat terjadinya penurunan nilai aset dan seberapa jauh penurunan tersebut dapat ditanggung oleh modal bank. Selanjutnya yaitu credit risk. Nah, pada tahun 2019 bisa kita lihat pada tabel bad debt-nya sebesar Rp14.584 dan pada tahun 2020 bad debt-nya Rp26.945.000
rupiah. Dan total loan pada tahun 2019 rupiah. Pada tahun 2020 total loannya rupiah. Nah, berdasarkan data tersebut bisa kita ketahui kredit risk pada tahun 2019 2,67% dan pada tahun 2020 3,22%. Analisisnya yaitu kredit risk pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami peningkatan yang disebabkan oleh adanya kenaikan bad debt dan total loan yang signifikan. Peningkatan ini mewujudkan bahwa terdapat peningkatan resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk aspek yang terakhir yaitu aspek efisiensi usaha. Nah, di sini saya mengambil dua aspek. Yang pertama leverage multiplier dan yang kedua adalah aset utilization. Nah, leverage multiplier ini yaitu untuk mengetahui kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang dimiliki mengingat biaya yang dikeluarkan dalam mengelola aktiva. Nah, rumusnya yaitu total aset dibagi dengan total kapital dikali 100%. Nah, untuk yang kedua yaitu aset utilization untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memanfaatkan aktiva yang dimiliki guna menghasilkan laba bersih operasi dan laba operasional, yang mana rumusnya yaitu operating income ditambah dengan non operating income dibagi dengan total aset dikali 100%. Yang pertama yaitu perhitungan leverage multiplier. Nah, bisa kita lihat pada tabel total aset pada tahun 2019 yaitu 989.312 rupiah. Dan pada tahun 2020 total asetnya menjadi 167.281.590 rupiah. Nah, untuk total kapital pada tahun 2019 yaitu 167.281.590 rupiah. Dan pada tahun 2020 yaitu 174.351.119 rupiah. Maka dapat diketahui leverage multiplier-nya tahun 2019 yaitu 549,36% dan tahun 2020 yaitu 619,89%. Maka analisisnya pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami kenaikan leverage multiplier yang disebabkan oleh naiknya total aset dan total kapital yang dimiliki oleh bank. Nah, kenaikan ini menunjukkan bahwa tingginya resiko gagal bayar kewajiban utang yang dihadapi perusahaan. Nah, yang terakhir yaitu perhitungan aset utilization. Nah, bisa kita lihat pada tabel yaitu operating income-nya tahun 2019 sebesar 30.742.208 rupiah dan pada tahun 2020 29.968.715. Dan pada tahun 2019 total asetnya 989.312 rupiah. Dan pada tahun 2020 total asetnya 1.075.570.246 rupiah. Nah, di sini karena Bank BCA tidak memiliki operating non income atau beban non operasional, maka kita hanya membuat rumus kita hanya memasukkan operating income dibagi dengan total aset yang hasilnya pada tahun 2019 3,34% dan pada tahun 2020 2,78%. Berdasarkan perhitungan tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa Bank BCA pada rasio aspek aset utilization mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya operating income dan naiknya total aset.
Penurunan ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan, baik secara operasional maupun non-operasional. Sekian penjelasan saya mengenai analisis kinerja Bank Sentral Asia pada tahun 2019-2020. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.